Oke, jadi Ekolalia itu kan bincang-bincang seputar lingkungan hidup. Yap. Ya kan? Nah, sekarang sebagai episode perdana kita, setelah kita godok ini, ya nggak lama-lama juga sih ya sebenarnya. Ya, cepat lah. Kita sekarang akan menuju rumah Nadine dan Dimas. Ini kita gali aja, artinya yang kita gali adalah si soldier jelas dari Nadine, tapi juga kita jangan lupa tanya soal itu kali ya Dir ya. Lifestyle mereka. Karena aku rasa kita bincang-bincang soal lifestyle sustainable from home. Ya kan, apa sih yang bisa dilakukan di rumah sama mereka berdua, misalnya sebagai public figure juga kan mereka nih. Jadi kita bisa gali soal itu juga sih, dan aku rasa itu bisa jadi bahan yang menginspirasi banyak orang yang nonton. Ya, ayolah. Jadi kita lagi mikir gimana ya cara kita ngegodok sesuatu yang ngomongin lingkungan hidup tapi nggak terlalu, tapi dari pelakunya terus dia bisa menginspirasi orang lain pas ngedenger ini untuk dia ngelakuin sesuatu lagi. Oke, ikuti obrolan kita terus bersama saya Nadine Chandrawinata. Saya Dimas Anggara. Bersama narasumber kita Dira Narayan. dalam Ekolalia. Gitu loh dia bikin opening. Oke, Kita bajak. dibajak. Aku udah buka, silakan Pipi lanjut. Yang awal kita ngobrolin soal si soldier sih. Kita kayak bisa mulai dari Kalian situ deh. nggak bosan nanyain si soldier? Enggak, sebenarnya gini, yang lucu tentang sea soldier lah, gue pikir sea soldier itu literally laut Iya. tok ya. Ya orang semua mikir kayak gitu, apalagi tahu si soldier gue terlibat, gue foundernya, pasti laut, firm deh. Kayak bahari tok. Kan ternyata it's more than that kan. Enggak, karena kita ngambil filosofi air mengalir dari hulu ke hilir, dan kita negara kepulauan yang mana semua endaknya ke laut. Iya, Jadi benar. ditarik nih sumbernya dari mana sebenarnya persampahan itu? Ya daratan ya kita perkotaan. Apa yang kita bisa lakuin di kota tempat tinggal kita? Nah ini salah satunya ya. Tapi lo optimis? Kota Optimis. bisa, maksudnya Jakarta kan Optimis kalau hancur pemerintah banget. galak Hah? sama lingkungan, sama buat ketegasan yang bisa dilakukan di rumah. Gue pengen banget pemerintah bikin ketegasan tiap rumah harus memilah sampah. That's it. Itu aja dulu. itu Milah kan sampah. ada ya? Tegas, tapi benar-benar tegas Implementasinya. kalau salah masukin nggak usah diangkut kayak di negara lain kan. Salah masukin nggak diangkut sampahnya sampai numpuk tuh sampai depan rumah. Nah dari situ aja. Pada waktunya sampah itu diangkut baru diangkut. Iya. Nggak ada schedule ya kan. Tapi lo pas bikin sea soldier ini udah, gambaran ini udah emang yang jadi Iya. visi misinya. Iya. Oke, jadi bukan kayak seiring berjalannya waktu baru lo kayak narik, oh ternyata enggak, emang dari awal tuh udah tahu ya. Emang baru- udah tahu bakal nantinya orang yang tinggal di kota di rumahnya masing-masing itu yang harus disiplin, self action. Makanya memang ya, si soldier tuh self action. Kita nggak pengen kayak lo anak si soldier, lo bukan. Nggak, lo si soldier tuh sebenarnya sebuah gerakan awalnya. Terus semakin berjalan 6 tahun ini kita bikin yayasan karena memang harus ada platform yang jelas untuk lebih nunjukin keseriusan kita. Nah kita memang mengajak teman-teman yang bukan yang udah aktif di lingkungan. Nah gue pengen orang yang ikutan tuh yang mengalami proses, dan gue yakin tiap orang tuh punya gayanya masing-masing, nggak harus garis keras atau turun langsung ke lapangan, enggak kok gitu. Maksudnya kayak Dimas aja tuh punya gaya sendiri untuk menjaga lingkungan, beda banget sama gue gitu. Kayak apa tuh Dimas? Coba Din. gimana kamu? Hah? Coba Kamu dong. Kamu yang ngomong, kamu kayak ceritain dong. ya kamu kan, nah kasih tahu lah. Kamu Nah, dong. kalau gue Buat kamu ngelihatnya, apa? Dimas tuh dia selalu konsisten habis makan snacks atau apa, dia nggak buang sembarangan, dia langsung masuk ke tong sampah. Nggak pernah berantakan gitu. Maksudnya dia tahu disiplin dia di mana. Terus apalagi ya, kalau dia lagi nyetir gitu, dia lagi punya makanan yang pakai plastik gitu, dia pasti nggak akan buang di luar mobilnya atau di luar motornya, pasti dia akan taruh di dalam kantongnya, Dibawa nanti pulang. dia bawa pulang gitu. Oke. Karena menurut gua, Jadi lo nggak littering lah, lo nggak littering. Gua sama Nadine tuh ada kontranya. Terhadap apa nih? Dia agak against dengan plastik. Tapi kalau gua Enggak kok. sekarang berubah. Nah, emang aku nggak pernah bilang say no to plastik. Aku selalu bilang bijak sama plastik, karena plastik tuh ngebantu banget kehidupan kita. Kalau buat Mungkin gua, which plastic, maybe it's which plastic. Ya kalau nggak gua sih? nggak, kalau gua plastik itu fungsinya banyak banget buat gua.
Jadi gue kadang-kadang di setiap kendaraan gue tuh pasti ada plastik yang gue lipat. Karena buat apa? Karena itu bisa nahan air. Ya. Itu bisa dan itu tuh itu bukan sekali pakai buang, tapi Ya, itu tuh ya. bisa lo pakai bertahun-tahun gitu. Jadi gue nggak yang lu pakai plastik? Enggak, gue tipikalnya yang gue tetap butuh plastik. Ya, sekeliling kita semua plastik, obat-obatan, transportasi, semua gadget kita semua. You know, this like there's some plastik Ini- pasti dalam sini. pasti ada atau plastik like, this nih. is plastik, yuk kacamata juga Sovereign plastik. Sandra aja Sovereign plastik. gua Iya, plastik. Ini selotip. Terus kayak kancing or whatever. Iya, ini gelang plastik Iya, semuanya. Hati kita nggak plastik kan? Batu. Coba dicek Dalamnya ada dulu. plastik ya tuh nih plastik. Jadi ya, emang nggak bisa dihindari karena memang fungsi dari plastik itu tinggi banget. Tapi ya balik lagi ke masyarakatnya, waste manajemennya gimana, sama melihat si plastik ini fungsinya Apa? single use aja, sekali pakai buang, atau memang bisa dipakai berulang-ulang. Tapi lu kayak lu suka frustrasi nggak sih? Gue suka frustrated sih sama plastik. Awalnya- Karena kadang kayak it just comes at you ketika lu nggak mau, ya nggak sih? Kayak misalnya Iya, iya. lu mesen apa jelas dia datang, padahal lu nggak Iya. mesen. Gue nggak minta ini, tapi lu bungkus berulang kali pakai sesuatu. Atau kayak orang datang ke rumah gue misalnya mau bawain sesuatu dengan niat baik, tapi kayak kena dikelilingin oleh plastik kan untuk menjaga itu sampai aman lah. Supaya Jadi aman. gue suka frustrated aja kayak why emang gak ada solusi lain ya selain plastik. Jadi tuh gue suka kayak kita dibuat addicted aja gitu loh. Jadi harus seakan-akan harus ada plastik. Seakan-akan semua di barang tuh harus ada plastiknya gitu. Iya. Padahal sebenarnya nggak semuanya harus ada plastik sebenarnya. Iya. Dan itu jadi gerakan lo ya di Sea Soldier yang pertama, si plastik ini enggak? Kalau kita sebenarnya nggak ada program khusus untuk plastik Oh, nggak karena ada. Oke. Sedotan plastik. Kecuali yang sedotan plastik itu. sedotan Oke. plastik karena memang ya kita menerapkan kayak kokop Iya. sama buat tumbler sendiri gitu ya. Iya. Dan di Sea Soldier semua sepakat kita nggak pernah bilang no untuk plastik karena kita tahu fungsinya luar biasa. Jadi kita selalu bilang bijaksana sama waste management. Waste managementnya tuh harus benar gitu. Tapi kalau plastik itu kan ada ini loh, lo tau gak sih yang pasti lo tau lah ya, yang waste management kan yang di awal selalu reviews kan. Jadi emang sebenarnya ada sih, maksudnya kalau ada penolakan dulu sebenarnya terhadap plastik. Pasti. Contoh misalnya ada snack nih, ada snack itu dibungkus plastik. Jadi lo bisa sebenarnya kayak daripada gue beli snack dibungkus plastik, gue beli pisang lah yang ada bungkus alamiah misalnya gitu. Jadi tetap ada. Sampai gitu nggak kalian? Enggak sih kayaknya. Maksudnya kalau ada option memang itu makanan atau barang nggak perlu dibungkus plastik, ya udah pilihlah yang lebih bijak. Tapi kalau emang contohnya kan ada beberapa snacks yang memang harus dibungkus plastik untuk menahan kerenyahannya itu kan. Iya, iya. Apa ya? Kriuk. Kriuk-kriuknya itu. Ya itu nggak bisa nggak ada pilihan. Itu nggak ada Iya, iya. pilihan. Tapi gitu. artinya lo nggak menolak makan yang si crunch ini demi tidak mendapat si plastik packaging? Lo tau Dari nggak? muka dia enggak sih kalau Enggak, gua dari lihat. muka dia kayak what the hell gitu. Lihat gue kayak apaan urusan gitu ya. Nggak sih, gue punya temen yang kayak dan gue ngerti kayak dia maksudnya kayak ini ada makanan dibungkus plastik itu pasti nggak sehat dibanding makanan lain yang nggak dibungkus plastik. Jadi gue tolak aja keseluruhan si Gua nggak- zat dan si makanan itu. Gue nggak garis keras kayak gitu sih. Enggak ya? Enggak sih. Gue pengen tetap menikmati hidup ya. Nah, Gua- jadi nggak kalau reviews banget lah ya. Gue enggak karena gue nggak tahu. Nggak tahu maksudnya apa? Maksudnya nggak tahu kalau ternyata di dalam itu tuh ada zat-zat yang bisa meracuni. Bukan maksud gue si Misalnya, makanannya, Iya. makanan yang dibungkus plastik kan most gini. Kalau makanan itu dibungkus plastik kemungkinan besar dia proses dong. Iya. Nah proses itu pada dasarnya kan tidak Ada zat ya, kimia ya apalah tidak yang digunakan. Tidak sehat tidak gitu ya. sehat dibanding hal-hal yang nggak dibungkus plastik dong. Iya. Misalnya kayak lemper gitu kan, lemper kan Ah, pakai ya gitu. daun. Iya. gitu kan. Nah, Kayak gitu gue kan Kalau lo knowledge gue belum sampai ke arah situ, jadi gue agak masih cuek. Tapi mungkin kalau knowledge gue udah, Dia kayak nggak mau tahu deh. gue mungkin. Tapi bukannya kalian sekarang lagi program hidup sehat? Kalau gue emang hidupnya sehat. definisi dong, kayaknya Oke. harus didefinisikan deh. Ya nggak memilih makanan hidup yang- sehat tuh sama dengan apa? Definisinya beda-beda buat setiap orang dia. Iya sih. Bukan berarti hidup sehat nggak makan Ya tapi kan crunchy makanan- kriuk-kriuk itu kan, maksudnya Jadi ada mungkin cara pola hidup sehat gue sama Nadine pun agak berbeda mungkin gitu. Kayak misalkan kalau Nadine itu dia lebih ke makan, dia tuh lebih ke sayur-sayuran yang kayak gitu misalkan cara Oke. makannya dia. Hmm. Kalau gue butuh banget daging, gue suka banget daging, jadi gue masih yang daging banget. ya oke. Tapi buat gue pola hidup sehat gue itu adalah jam tidur gue. Itu. Jadi gue selalu bangun di jam 5, jam 6 itu gue selalu bangun dan gue melakukan aktivitas di pagi hari. Oh gitu. Walaupun lu tidur jam berapapun. Walaupun misalkan gue pulang syuting gitu jam 3 nih, gue pasti jam 7 bangun dulu. Terus tidur lagi.
kalau habis gue olahraga mandi, pas mandi baru tuh gue bisa tidur lagi bentar pakai Nap power dulu. nap gitu. Oh, jadi lo Tapi jam gua lebih bangunnya ke- nah, jam tapi bangunnya gua konsisten selalu- jam berapapun iya. mau tidur ya. Itu sama ini sih, sama gue harus selalu bergerak. Maksud gue Bakar kalori. iya Emang nggak bisa diem dan, orangnya. iya, dan di outdoor ya, jangan Iya. di AC gitu. Kalau gue lebih ke arah itu. AC digunakan hanya untuk malam hari, sisanya kita selalu buka Oke. rumah. Nah, kalau outdoor nih, outdoor itu jadi suatu ajakan yang digaungkan si soldier nggak ya? Kegiatan Kegiatannya kayak semua outdoor malah. Semuanya rata-rata kegiatannya di outdoor, malah kalau indoornya ya palingnya kita masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus, perusahaan untuk presentasi. Oke, nah biasanya di Oke. presentasi itu apa sih benang merah yang jadi paling menarik buat orang? Setelah yang di-share itu kegiatan si soldier sih. Jadi tiap Oke. daerah kan punya isu lingkungan yang berbeda-beda. Nah, kita biasanya ngumpulin semua datanya itu, semua bukti Oke. kalau memang semua teman-teman turun langsung ke lapangan, Oke. lihat permasalahannya terus ngasih solutionnya. Oke. Jadi memang lebih kayak kesimpulan semuanya baru kita sharing ke sekolah-sekolah atau ke perusahaan gitu, bahwa ini ada bukti bisa kok ada perubahan gitu. Coba kalau semua orang melakukan hal yang sama, itu bumi pasti akan lebih baik lagi gitu. Nah, Oke. kita mencoba ngajakin orang dengan bentuk nyata nih, ini udah dilakukan sama teman-teman semuanya, baik dari umur yang paling muda sampai umur yang paling tua gitu. Umur Oke. maksudnya yang udah berkeluarga, yang nggak punya waktu untuk ngebagi waktu untuk kepedulian lingkungan lah gitu. Tapi bisa kok dilakukan dari rumah itu. Oke. Nah, jadi ya dengan kita sharing kayak gitu itu bisa lebih mudah untuk meyakinkan orang kalau semua orang tuh bisa terlibat untuk kepedulian lingkungan asal mau, dan tinggal pilih aja isu lingkungan yang mana, nggak harus semuanya kok gitu. Terus yang isu lingkungan yang paling menurut lo diterima sama orang untuk dia kontribusi di situ tuh apa? Misalnya kayak kan isu lingkungan ada banyak ya. Ya. Yang lo paparin juga pasti kan beragam sesuai sama konteks dimanapun lo presentasi itu. Yang paling gampang untuk mereka terima sampai mereka kayak oke deh, gue mau deh ngelakuin yang ini nih. Itu apa biasanya? Yang paling gampang sekarang yang permasalahan plastik ya, karena kan itu paling deket sama kita di rumah. Oke. Terus Plastik dia apa? Enggak, iya makanya gue nanya. Yang paling gampang tuh Plastik plastik, apa maksudnya orang itu mau tidak menggunakan apa plastik ketika belanja gitu. Dia mau mengurangi Sedotan komitmen plastik apa sih yang sebenarnya sedotan plastik sih yang paling harus dikurangi. Karena kalau sedotan kertas memang kadang-kadang kita pakai tapi lama-lama kalau kita Rasanya diemin dia akan hancur kan. Iya, iya. Nah, tapi kan itu kan lebih mudah di alam kalau misalnya Terurai. orang terurainya. Tapi kalau sedotan plastik kan dia kan nggak terurai itu bertahun-tahun itu terlalu Kenapa nggak puntung rokok? Puntung Puntung rokok rokok juga juga. bukannya Puntung rokok parah juga. ya? juga ya pengedukasian, tapi itu kan kayak udah habit ya dari dulu ya gitu. Dan rada sulit pendekatannya untuk bilang buang puntung rokokmu di tempatnya. Memang tanpa berkesan kesannya Iya. lo endorsing the behavior of smoking Iya, juga ya nggak ya? emang. Agak ribetnya di situ ya? Atau enggak juga? semakin Atau belakang tuh semakin orang pengedukasian tentang rokok sih, pelan-pelan. enggak sih, Udah kalau mulai misalnya lo banyak. bilang buang puntung rokok lo pada tempatnya, itu kan nanti pertanyaannya kayak oh jadi nggak apa-apa dong saya ngerokok, yang penting saya buang puntung rokok. Takutnya ke arah Kalau sana ya rokok itu atau pilihan enggak? orang sih sebenarnya, Oh. itu pilihan orang. Enggak, tapi maksudnya kita- edukasi nggak masuk ke sana, takut ada kaitannya dengan ada. itu kah atau Enggak sih, kalau kita tekankan buang sampahmu apapun segalanya Oh, oke. sama itu termasuk dalam si puntung rokok itu, menurut gue itu masih masuk akal. Masih orang tuh masih ada guilty pleasure-nya kalau buang sampah sembarangan dan pura-pura nggak tahu ada apa gitu loh, pura-pura ya udah buang nggak ada yang Nggak, tapi negor ini. buang puntung rokok pada tempatnya itu kan nggak solutif. Maksudnya puntung rokok pada tempatnya di mana? Dia nggak punya tempat sebenarnya. Kalau lo buang puntung rokok di tempat sampah Iya, dan ujungnya- tempat sampah itu dibawa ke TPA, itu bukan tempat buat puntung Portable rokok kan sebenarnya. ashtray Karena kan dia akan jadi sekarang. ya landfill lah Tapi gitu. Sebenarnya kayak puntung rokok itu masuk kan di residu. Iya benar. Dia masuk dia akan didaur bersama pampers, popok, masker. Kalau dipilah. Yang sebenarnya Kalau- tidak didaur saat Iya. ini kan. Iya. Tapi seharusnya pemilahannya itu tuh Iya. dia iya. dibawanya tuh B3 apa sih? B3 Tapi itu kalian B3 ya bukan. maksudnya? residu. Enggak, Oh kalian iya Ini, residu ya. ini. kalian Kalau milahin ini B3, nih, ini jadi apa nih? Ini nanti Disalurin. Ini bisa- diambil kan nanti. Tapi sorry ya, nggak ada brandnya ya. Iya, di gini-gini. dalamnya ya. Jadi kalau ini Kecuali dia mau sponsorin dia. Jadi Gitu loh, jadi caranya Dimas tuh ngajarin kamu gimana cara membawakan. kalau ini ya bisa jadi bentuk mungkin estray lagi kayak gini, tapi ini dari popok bayi kan dia juga gabungan sama residu Oh. nih. Dan ini nanti akan diambil arangnya jadi minyak atau Oke. apa Nah, gitu. jadi ada yang nambung nih Ada. ceritanya ya. Ada. Jadi sebelumnya itu gue pernah inilah yang juga membawa limbah.
ini sama Oh. Golimba. Kita lagi bekerja sama mereka juga di Kebun Kumara, dia Golimba, buat ya? semua putung rokok ini untuk Iya. dikasih ke mereka, nanti mereka kumpulin, terus mereka bikin jadi kayak Parah sih. Asbak Iya. lagi. asbak Nah, lagi dulu gua atau pernah kayak bikin. concrete chairs gitu. Dia apa? Dulu gue, Oh, jadi dulu gue sama Jun sama Gustaf itu dari puntung rokok kita hancurin, set, abis itu dijadiin asbak lagi. Di apa? Di Di lab. supaya iya, dia perekatnya apa? perekatnya, jadi dia bisa pakai nasi pertama, pakai nasi atau Kayak tembok pernis. Cina tuh pakai nasi. Iya, beneran. Atau apa? Nasi atau apa? Nasi pakai Atau nasi. apa tuh? Abis itu dipernis. Oh, tapi gue Di coating Jadi gitu coating, ya. tapi gue sempet baca ya ini kan ada gabusnya nih. Gabusnya ini dikasih aseton terus bisa jadi lem. Kalau enggak, jadi kalau Bener kan ya? itu gabus Oh, ini banyak iya. digunakan untuk biasanya gabus itu misalkan ini patah nih, ini patah, ini kita taruh tuh gabus, misalkan dia patahnya ada Oh, cok, iya, kita taruh iya. gabus, kita kasih power glue, dia tuh akan jadi ngelem Oke. untuk lagi Kayak ada rangkanya kayak gitu. kalau di mobil tuh kayak dempul, Ya, bisa dijadikan si Dempul apa rangka nih? jadi kayak dempul. Dempul cuma buat ini Jadi doang. nutupin bolongannya itu Nutupin loh. dia. Ibaratnya nutupin gigi bolong lah. Iya. Nah, itu tuh si tambel dia tambel. atau juga kayak misalnya mobil misalkan kan ada yang colok lagi gitu bisa. Tapi lu jujur, berapa banyak yang lo masukin? Lu ngerokok kan? Enggak lah, gila lu. Oh enggak, sorry. Ini berapa banyak musuh ngerokok cuma segini udah. Enggak, ini baru. Ini- Ini baru botolnya, yang sebelumnya udah penuh ya. Oh gitu. Nah, ini sebenarnya baru kita pasang. Kenapa? Oh. Karena kita Sebelumnya udah nggak dapat jarang. botol ya? Iya, Belum dapat udah botol. jarang kita punya botol plastik kayak gini Iya, di iya, dalam iya. rumah. Jadi Paham gue. ini kita minta dari nyokap. Iya, gue ngerti. Wah, ini ada botol Lo udah nggak beli botol plastik, Udah jadi nggak kalau lo beli. butuh botol plastik lo harus nyari kan? Iya, Iya. Bener juga ya. Terus Iya dong. juga Iya. nyari ini kan dia udah disesuaikan dengan ukurannya. Iya. Nah, kemarin itu kita mau pakai botol kaca nggak pas terus. Nggak pas. Ada yang di sininya pas tapi di sininya size ininya nggak masuk. Iya. Karena dia size-nya kan Oh ini diputer Jadi dia- juga ya? Nah, jadi nggak jatuh. Jadi dia Oh ini pakai- atasnya nempel. atasnya pakai Nempel. botol. Iya. Oh gitu. Kayak plastik juga. Jadi ini baru nih, baru seminggu padahal udah lama ini. Akhirnya kita baru menemukan lah. Karena banyak orang nggak sadar, mereka kira tuh ini bisa terurai. Padahal enggak. Jadi orang nggak merasa bersalah ya, kecuali kretek ya. Enggak Kalau sih. Kalau kretek kan aman. aman. Karena dia nggak ada filternya. Iya. Yang bahaya kan si filter ini nih. Iya sih. Selain itu sedotan ada juga gue baca soal sirkus. Oh, oke. Lumba-lumba. Ya, sirkus tuh sebenarnya How bad is it? Itu masih ya? iya Sampai udah sekarang? enggak. Bukannya Enggak. sekarang Enggak, udah jadi- kayak Kalau masalah sirkus lumba-lumba keliling itu udah bertahun-tahun sama teman-teman NGO lainnya tuh Iya, udah iya. menyuarakan, Iya, iya, udah iya. bolak-balik ke pemerintah minta undang-undang dan 2 tahun yang lalu akhirnya kita dapat undang-undang tidak boleh ada sirkus lumba-lumba keliling lagi. Udah berhasil itu sama teman-teman Oke. dari Jakarta Animal Aid Aid Network, Network, Jan, ya, Jan. terus komunitas satwa Oke. itu semua terlibat semuanya. Jadi ini hasil jerih payah teman-teman NGO semuanya. Jadi sirkus di lumba area keliling udah nggak. di area apa tuh yang di ujung Jakarta tuh tempat hiburan Kepulauan. itu udah Iya, nggak ada tuh. untuk lumba-lumba udah nggak bisa. Udah Udah nggak kena ada ya? sanksi udah nggak ada. Kalau dulu masih Wow. ada. Tapi kalau di Iya. SeaWorld Kita fokusnya ke kelilingnya, yang Kelilingnya. perpindahan. Perpindahan Karena ya. perpindahan si Cara lumba-lumba itu, memindahkannya. lumba-lumba itu Bukan kan sama stres. Jadin ya? Apanya? Yang maksudnya yang Space-nya dipindah lebih sama yang di besar, tempat. pH airnya diperhatikan. Kalau yang sirkus lumba-lumba keliling kan kalau kita deket bau kaporitnya kencang banget tuh. Nah itu airnya udah nggak bagus untuk si lumba-lumbanya, matanya lama-lama jadi buta. Ya. Terus biasanya Ya, kalau ya. si keliling itu biasanya kan dia bisa bertahan Lu lebih pernah, dari. lu pernah ngeliat Gue pernah lumba-lumba itu? investigasi sama temen-temen ke sana. Lumba-lumba tuh matanya kayak kita ngeliat anjing gak sih? Anjing kan kalau Iya. lagi sedih tahu kan? Kalau matanya lagi nggak bisa jalan bohong, gitu matanya. kan. Kalau lumba-lumba berbicara, gitu matanya nggak? berbicara. Lumba-lumba sih, dia mukanya emosional settingannya itu nggak? Iya, dia kan apa istilahnya deceiving smile ya. Jadi dia selalu Iya. membuat kita merasa dia seneng, padahal dia nggak Padahal selalu nggak seneng karena dia kan kayak naik gitu kan. Lumba-lumba kan Iya. bibirnya naik smile kayak gitu. joker gitu lah, Mm-mm. senyum gitu kan. Padahal dia sebenarnya sedih. Iya, dan dia kalau udah mulai stres dia akan nabrakin moncong hidungnya ke Iya. ke si akuarium itu sampai hancur. Nah, karena kan dia tipe yang bergerak terus sama Iya, dia emang. berkelompok. Ya berkelompok dan Berkeluarga. harus kayak dalam Iya. satu hari bisa berapa kilometer Iya. dia. Dia nyebrang. Iya ya. Kalau dia udah nggak Kayak dapet, salmon, stres. tuna. Apa bedanya Iya. ya sama ikan cupang di akuarium ya? Kalau cupang dia soliter kan, dia sendiri.
Enggak, jadi sebenarnya gini, kalau ikan cupang itu bedanya, ikan cupang saat lo build dari kecil di satu tempat, dia nggak apa-apa. Tapi saat dia udah diangkat, dipisahin sendirian, dia individu langsung. Iya. Dia nggak bisa lagi tuh digabungin. Kalau ikan cupang Nggak, kayak ulang gitu. ulang. Saat dia di satu tempat, nggak, ikan cupang itu alamnya apa sih sebenarnya, dia di mana Empang. hidupnya? Empang, terus Ya, air tawar lah di sungai. Di rawa, di rawa enggak? rawa juga ada. Jadi dia Jadi dia, beda-beda dia nih. tapi dia biasanya artinya dia kayak Komunal. Dia bukan, komunal bukan, juga bukan kan? bersama-sama tuh enggak, maksudnya dia biasanya tuh berenang jarak jauh gitu atau dia Enggak. di situ-situ aja. Jadi kayak ikan cupang Iya kan? itu di tiap daerah tuh beda-beda juga ikan cupangnya, ada jenis ikan cupang ini. Jadi ada orang bilang wild beta karena dia cupang liar. Sebenarnya emang semua ikan cupang itu adalah ikan liar. Sebenarnya gitu. Cuman dia ada yang di rawa, ada yang di kayak di kali, di sungai, tapi di Oke. pojokan gitu tuh yang nggak banyak arus. Iya. Ada yang di daerah situ. Nah itu tuh suka beda-beda. Oke, jadi lumba-lumba it's like a checklist ya, it's done, itu berhasil kan? Berhasil. Oke, jadi itu artinya juga udah nggak jadi program lagi dong di Sea Soldier? Atau Sekarang masih harus ada edukasi lagi, takut balik atau? edukasian nggak sih? Jadi kita tetap bilang kalau mau lihat dolphins atau binatang yang lain itu harus ke habitatnya, jangan Ke habitatnya, di bener kan? kandang gitu loh. Oh, di mana sekarang Jangan di ada? tourist attraction juga Iya. dong. Enggak, sekarang ada. Apanya? Kalau kita mau lihat Bisa kalau kalau kita ke Manado kita ada tour untuk lihat dolphins. In their natural habitat. Langsung biasanya kita ketemu di ujung kapalnya dia lagi berenang gitu. Jadi ya itu yang salah satu yang kalau memang pengen lihat dolphins ya bisa ke Lovina juga di Bali ada, Iya, bisa iya, ke Manado. Emang bener gitu sih ya, jadi jangan mereka ditangkap Iya untuk sih. viewing pleasure. kayak ini loh San, Yang kayak tuh- kita ke Tangkahan ada tempat gajah. Ya, tapi itu konservasi. Tapi itu konservasi beda. Kalau kayak tempat lumba-lumba gitu dia bukan tempat konservasi ya. Emang Nah, itu gue mau nanya sama lu. Apa? Dulu, Kenapa nih? Dulu pro dan kontra sih. Ya Ada memang. yang Maksudnya? bilang Karena gue pernah lihat tempat konservasi lumba-lumba di Pulau Iya. Seribu. Iya. Tapi it doesn't look like conservation at all. sebenarnya tuh ada standarnya kayak ukurannya, small, the mungkin pool. kayak maksudnya tempat poolnya harus seperti apa, Right. pH airnya bagaimana, apakah sekarang kan banyak yang mengatasnamakan untuk kesehatan, salah satunya autism ya. Emang si lumba-lumba ini pintar, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu loh, sakitannya. Sorry, buat autism, masa buat autismnya anak, Autism terapi anak, manusia iya. kan Terapi itu anak. loh, terapi anak sama dolphin itu ya. Tapi ya Oke, intinya jadi lu setuju apa nggak sama konservasi lumba-lumba? enggak sih, Enggak ya, lu tetap enggak sih. di alam liar yang tetap kita di dulu alam cerita liar. di Manado itu ya. Tetap. Apa yang terus kalian lakukan di Nggak apa-apa, rumah? nggak apa. Yang kalian lakukan di rumah Iya, untuk iya. menjaga lingkungan. Di rumah Iya di Apa ya? keseharian Ini kalian kayak pasti gini. banyak Apa ya? kan apa-apa. Sebenarnya kita banyak sih yang barang-barang Iya, bekas, Bisa dicontoh, Iya. yang bisa barang-barang dicontoh bekas lah. kita jadikan barang lagi. barang lagi kayak ini belakang ini hasil karya ini hasil kumpulan pokoknya kita obrak-abrik lah isi rumah terus sekarang jadi jadi karya kayak ini terus Ada kayu-kayu bekas yang udah dan pakai ke kita bawah nih bisa tas-tas lo yang lu karyain. bikin sendiri. Itu baju jadi tas. kutangan gua Iya, yang digunting-gunting Oh, bawah. terus Ini, gua ini, jadi ide, ini ide menarik sih. terus jadi Kita nggak pernah reusable. Kan banyak kan bisa jadi. Tuh. Kalau kalian sendiri di rumah ini, how much trash do you produce? Banyak gak? Produksi sampah kalian banyak gak? Kita berdua jadinya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi kalau hari ini yang kategori yang diambil plastik, ya kalau kita belum Nah, penuh kita nggak kita ambil. kita Apanya? kita Paling banyak kita- apa? bukan maksudnya kita produksi sampah. Maksudnya kita Paling banyak apa? kita banyak nggak menciptakan sampah gitu Iya. kan maksudnya. Menurut kalian, kayak gini, misalnya lo punya sampah, pasti kan punya tempat sampah. Itu di setiap hari pasti lo ikat, lo buang keluar atau bisa Enggak. berhari-hari? Enggak berhari-hari. Sampah terbanyak lo apa di rumah menurut Tisu. lo? Tisu. Karena residu. karena kalau tisu karena gini karena banyak tetangga yang main kesini juga. Jadi itu sampah terbanyak dia Iya, pakai. iya. Nggak berpikir untuk merubahnya jadi Tisu, kok jadi ini? Nggak kalau kalau kan bisa jadi kain atau apa? Kalau Buat itu- gantiin tisu. Oh, buat gantiin buat tisu. gantiin Nggak, tisu. tamu masalahnya. Buat tamu Kan soalnya. kan nggak mungkin dikasih lap satu orang satu kan. gitu Buat itu dia ngelap untuk ya. tamu. Tapi kalau kita Iya, gua ngerti sendiri sih, kita angle kita itu. jarang banget. Tapi kalau sampah terbanyak tisu. Iya, Karena untuk tamu datang toilet nggak mungkin dong gua kasih kain. iya benar. Dia pasti tetap pakai tisu. Nah itu benar. Saya teman Iya, gua, tisu sih. teman kita si Atit itu kan dia bisa ngurangin produksi tisu jadi nol karena dia ganti semua ke
Cerbet. Iya, tapi dia nggak pernah punya tamu ke rumahnya. Kalau Pas kita ada tamu ya dia ngeluarin syuro dong, nggak mungkin dong tamu disuruh Mungkin. pakai lap buat. Kalau nggak lo jadi nyuci laundry lap banyak banget kan? iya, dan Sekali habis itu ngelap pakai ini, dan habis itu ngelap pakai- kita nggak tahu virus Iya, dari apa. Ya untuk saat ini sih ya. Susah, iya, Kita itu ya. tisu sih. Tapi tisu kan menariknya bisa dijadiin kompos sebenarnya. Dan Kalau akhirnya kalau dalam jumlah banyak mungkin ribet kali itu. Lo ngompos nggak di sini? Gue tisu. Kompos, ada- tapi Pakai cara media apa pakai jadi jeruk gitu sama media daun-daun. coklat sama media hijau, Nggak, wadahnya apa? Wadahnya. Ember, ember. ember, ada di bekas, belakang ember sana. semen, ember cat gitu. Ember cat. Oh, Cat, ya kalau misalnya itu isi Oh. tisu ya kamu bayanginnya langsung penuh kali volumenya. Iya. Ya kan? Jadi ribetnya di situ. Terus apa lagi? Kalau ini Sama sekalian daun, gua. daun ya. Sampah banyak ya, Sama sampah daun. daunnya itu makanya Nggak, di maksudnya kompos. kayak hal-hal yang Kayak gini-gini nih barang bekas Wow. ya. Lo jadi sepatu. Ya ini kan manik-manik kalung gue, terus gue Nih, jadi you did sepatu. this? Iya, karena sepatunya bagian luarnya doang yang rusak, tapi fungsinya masih bisa gitu. You glued all this and then lo bikin. Iya. Good for you. Then look at that. Kayak banyak kan ya sendal-sendal atau apa yang lo udah sebenarnya udah bagian luarnya rusak, Keren tapi banget. lo tempel-tempel aja. Oh iya, jadi maksud lo nutupin ininya ya? Nutupin yang iya. udah. Kayak nggak enak sih ada makanan Oh iya, sama. oh iya. Ini mah tebenuk, enak Kayaknya ya. enak. Kalau ini sih sebenarnya perintilan yang kita pakai aja sih, kayak di mainannya Dimas apa Ini biasa. Ini bukan buat anjing. reusable bag yang Oh, reusable gampang. bag. Sorry, gue pikir tadi tuh itu tadi kelihatan kayak apa tau nggak? Yang plastik yang lo Kayak- keluarin bukan, yang plastik yang keluarin buat ngambil pupnya anjing itu. Oh, loh. ada juga ya, tapi mirip-mirip kayak gitu. Ini jadi tas. Lo selalu bawa ini. Kalau Kalau lagi lagi keluar. Karena kan biasanya orang tuh kayak gini-gini kan ada banyak di rumah nggak kebawa, tau nggak sih? Iya. Terus ya ini sama kayak dan gini. kita di mobil juga selalu. Tapi lo sering lo masih belanja keluar atau lo udah Ini online apaan ya? semua sama pandemi? Itu buat ngurangin masih keluar sih. minuman. Minuman. Oh, ini Online Gelas. beberapa yang perlu. Itu aja buat sih. yang panas, ini yang ini kalau camping bisa dibawa dong. iya, bisa. Itu buat yang panas, ini buat yang dingin. Oke. Oh, gitu. Terus Oh iya, dia nggak apa-apa. kita cotton bud ya udah coba ganti yang mendingan lah, walaupun memang juga si Gampang cottonnya kan patah kadang-kadang. iya cottonnya juga Kita sebenarnya ya ini yang Apalagi gua korak kuping kan bambu ya, kayak bambu, iya. bambu cotton bud. Tapi kan nggak reusable tetap kan, sekali pakai dong, masa cotton bud jadi ya at least buat plastik. Tapi kan bukan nggak sih. plastik. Mendingan tapi tetap sebenarnya tidak 100% betul. ramah lingkungan karena si cottonnya pun juga masih susah terurai. Terus kalau gue jarang pakai sendal, gue Iya, nyeker sama terus. itu dia. Apa tuh maksudnya itu ramah lingkungan karena Ramah dia lingkungan. menurut lo karena apa? Karena lama-lama kan karet itu kan jadi sampah tuh. Oh, oke. Good, keren tuh. Ini buat Tanya lagi apa ya? Bersih-bersih. ini buat bersihin mukanya Dimas ya. Ya ini selain buat gosokin kaki juga buat Piring, iya juga lupa. bisa. Ini kan bisa ditanam nih. Ini Iya, tuh oyong ya. rontok ya. Emang soal kayak gitu nih rontok. Terus sikat gigi juga Iya, dari bambu. Tapi ternyata kan gue punya ini lagi dari bambu ya, emang harus digantung ya. Kalau lo nggak gantung, Gua lo taruh gantung dalam sih. cup, itu Hancur. langsung. Iya. Jadi Iya, emang kan, literally dia remutan. harus Gantung. Terus yang jepit itu kan. Iya. Sustaination. Digantung. Oke. Nice. Tapi ada udah banyak kok. yang Tapi jualan jadi artinya sama lifestyle ini kan kayak dari barang-barang yang lo pilih dan dari bagaimana lo berkreasi dengan barang-barang bekas, Iya. sehingga dia tidak menjadi sampah. Iya. Iya. Gitu ya. Tapi ada yang menurut lo kayak di kota nih untuk Masalah. couple baru, ya lo baru pindah rumah kayak gitu. Selain dari hal itu ada lagi nggak sih yang dia bisa lakuin di rumah yang effortnya kecil tapi dampaknya gede? Ngefilter aja kalau emang nggak mau punya kayak begini ngefilter barang-barang yang masuk ke dalam rumah kayak kalau Kebutuhan ada yang option- sesuai kebutuhan maksudnya. Ngefilter tuh maksudnya gimana? jangan Yang sesuai jadi kebutuhan, bukan yang kemauan. Belanjanya, cara Ah, belanjanya. cara Oke. belanjanya online-nya jangan konsumtif, pilih-pilih lah gitu. Kalian cara belanja gimana? Lu cara belanja gimana? Sekarang sih masih online, terus kalau pas lagi online kalau gue lihat ini barang yang kita belah, gue akan tulis notes, kalau bisa nggak usah dikasih bubble wrap gitu, atau Iya, iya. kalau pesen makanan notesnya nggak usah pakai sendok garpu Iya, plastik iya. gitu. Udah, kalaupun memang mau punya ya kita bisa pakai sendok plastik itu untuk tamu, nanti kalau makan di rumah ya kita tetap higienis kan gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi ya caranya ya jangan terlalu konsumtif aja, sama memang mau memfilter apa yang masuk ke dalam rumah karena semua berawal dari rumah. Ya benar. Kenyamanan di rumah, kita nggak sadar kita lagi
menambah persampahan karena ya kenyamanan itu ya ternyata timbul dari keseharian kita kan. Tapi kan gini, lo berdua kan ini ya public figure. You get stuff that you don't buy. Kayak you get stuff that you don't even ask for, ya dong. Jadi kadang how do you, karena lo nggak bisa memfilter itu, nggak bisa orang ngasih freebies, orang ngasih endorsement segala macam whatever lah. Itu kan datang bersama apapun yang menyelimuti dia. Itu gimana? Ya, kalau lo? itu Nadine tuh. Kalau Lu gimana? gua lebih ke arah biasanya kiriman makanan. Kalau untuk produk, gua banyak nolak. Sebenarnya bukannya kita menolak itu gitu, cuman kayak caranya memang harus begitu untuk supaya kita nggak terlihat jadi entar lu nggak mau sih, ini kan produk gratis, gua kasih lu dengan cuma-cuma, kenapa lu nggak mau gitu. Tapi buat gua, lu ngapain ngasih ke gua terus untuk gua promosiin tapi gua nggak pakai gitu ya kan, terus gua cuma minta promosi, mendingan lu jual aja dengan cara lu sendiri. Ya, jadi kebergunaan itu Word of mouth kan bisa kayak gitu sih kalau gua. Tapi kalau makanan, ayo sini karena saya lapar. Tapi itu emang itu penting banget sih, menolak yang lo nggak perlu, yang kadang orang senang dikasih freebies ya. Iya, banget. Padahal dia nggak butuh, jadi ujung numpuk hoarding gitu. Kalau gue cek Instagram media, gue cek beberapa at least 20 ke bawah lah. Kalau awal-awal gue, kalau 3 pertama itu belum bisa menentukan jati dirinya si produk itu. Jadi gue harus lihat sampai bawah. Kalau menurut gue dia cukup peduli sama lingkungan, gue akan iyain. Tapi kalau dia sembarangan, enggak sih. Kamu ada yang mau kamu tanyain ya kemarin soal itu? Soal dunia Masalah apa? Atau enggak gue nanya nih? Jangan. Gue takut gak bisa jawab. Enggak, kemarin kan sama dia sempat bahas, kali-kali kan berdua di dunia entertainment. Terus kita sempat mikir kayak, kalau dari segi kayak gaya hidup lestari lah, ramah lingkungan dan lainnya, itu sebenarnya bisa terjadi nggak sih di dunia entertainment gitu, atau konflik Industri soalnya itu ya, di industri kalian. Obviously gue pernah punya pengalaman syuting lah gitu ya, gue yakin nggak jauh lah dari pengalaman kalian, tapi itu orangnya banyak banget, sampahnya banyak banget, makanannya banyak banget, pokoknya semua tuh banyak gitu di situ. Dan gue cuma ngebayangin, artinya kan orang di dunia entertainment kan they face this every day kan, lots of people, lots of trash, lots of everything gitu. Gue ngebayangin itu dikali lipat aja sama segitu banyak yang produk hasilan industri entertainment. Menurut kalian tuh bisa nggak sih lebih ramah lingkungan? Ada kira-kira akan kesana nggak? Bisa Dim? Ada demand-nya nggak? Jadi gini, Yakin loh. sebenarnya Ada demand-nya nggak? Jadi kayak gue kebetulan pernah bekerja sama dengan beberapa production house yang berbeda-beda. Ya. Itu balik lagi ke mereka. Gitu. Ke production house-nya? Production house ya. Oh really? Iya, jadi ada beberapa production house yang makan nggak ada nasi box, makan apa namanya? Prasmanan. Prasmanan. Padahal ada yang gitu ya? Prasmanan, piring semua, dan gitu. Oh nice. Gitu. Terus dan ada yang notes kasih bawa tumbler masing-masing. Jadi kita nggak menyediakan aqua botol. Iya. Aqua botol. Ini bukan masalah budget ya, ini murni soal lingkungan. Ini balik lagi ke production house itu. Dia bukan kalau secara budget sama dia. Bahkan itu kadang-kadang lebih ekspensif karena kalau misalnya ada production house yang kayak nyampe lu dikasih tumbler, lu dapat tumbler. Lu pakai nih sama lu syuting gitu ya? Sama lu syuting, ini tumbler lo. Dan ini lo bawa pulang. Costnya lebih gede dibandingin lu kasih satu botol aqua 1 liter. Kayak gitu, itu balik lagi ke production house sih. Menurut gua hidup di kota ya kan, dan jadi orang sibuk bukan berarti nggak bisa berbuat buat lingkungan. Ya kan? Dan menurut gua Nadine sama Dimas bisa jadi contoh yang oke banget. Ya kan, buat keluarga muda, ya kan. Iyalah, karena menurut gua hal-hal yang simpel kayak gini, tapi ini sih menurut gua ini Ini juara ya? Ini juara. Karena ini fungsinya banyak. Pertama lo ini reusable, 2 lo nggak lupa gitu 2 liter kayak and then you all look positive Ada reinforcement. jamnya. Dan ada positive reinforcement, good morning, keep going tuh. Jadi kalau nanya Nadine sekarang jam berapa, Nadine akan lihat ke sini. Tapi ini buat olahraga juga sekalian. Iya. Oke, gitu aja. Thank you udah mau jadi narasumber di Ekolalia. Jangan bosan kalau nanti kita datang lagi untuk ngobrolin hal yang lain lagi. Boleh. Boleh lah, anytime.